Saudara-saudara, kita sudah membaca di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 33, di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya supaya jangan takut ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, dan mereka akan mendapatkan kelimpahan serta berkat Tuhan senantiasa karena penyertaannya yang sungguh hebat, di mana dia telah mengalahkan dunia. Sehingga murid-muridnya harus kuat dan tidak takut terhadap penderitaan atau aniaya. Nah, di situ ada pemeliharaan Tuhan yang merupakan, apa itu pemeliharaan? Dari kata pelihara, istilah kata dasar yang merawat, yang memberi makan, memberi minum, memberi keselamatan, selalu menjaga setiap hari. Nah, istilah ini digunakan guna menggambarkan suatu perbuatan atau tindakan Allah di dalam dunia. Nah, dan cara pemeliharaan Allah ini yang kita pikirkan bagaimana modelnya itu akan berpengaruh besar terhadap hubungan atau relasi kita dengan Allah. Bagaimana metode yang baik dan benar dalam hubungan dengan relasi dengan Allah, dengan mengetahui konsep tentang pemeliharaan ini. Ya, cara kita berhubungan dengan orang lain pun akan dipengaruhinya, dan juga tentang bagaimana kita berpikir mengenai segala sesuatu yang terkait dengan sifat jahat dan kejahatan. Nah, saudara-saudara, ini ada perbedaan setiap orang, wajar dengan filsafat subjektivisme, di mana setiap orang mempunyai kesempatan untuk berpikir sesuai dengan pikirannya, dengan pendapatnya, sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan logikanya, sesuai dengan dirinya sendiri. Tentang pemeliharaan ini pun demikian. Pemeliharaan Allah apalagi, hubungannya dengan Allah berpengaruh terhadap pendapat tentang hal ini. Nah, kita mungkin mempunyai kepercayaan bahwa Allah menjalankan kuasanya melalui penentuan peristiwa yang bakal terjadi sesuai yang akan terjadi. Jadi Allah sudah menentukan segala sesuatunya. Mungkin kita berpikir demikian karena memang kita mempunyai banyak latar belakang yang saya ungkap seperti itu tadi. Bahkan dia dapat memilih siapa yang akan diselamatkannya. Nah, dan siapa yang akan hilang. Nah, ini kaitannya dengan teologi predestinasi, pemilihan tentang keselamatan yang terpilih saja atau diberikan kepada semua orang dan mempunyai peluang yang sama untuk selamat maupun binasa. Nah, kita ini membahas sesuatu yang sensitif di sini ya, bahwa keselamatan di sini merupakan sesuatu yang diperdebatkan di dalam teologi Calvinis maupun Arminian. Nah, di dalam Arminian semua boleh memilih, bebas memilih, dan Allah memberikan kesempatan yang sama bagi mereka. Tidak ada orang yang ditentukan terlebih dahulu untuk diselamatkan, tapi semuanya tergantung respon manusia dalam hubungannya dengan Allah ini. Jadi ini ada kebebasan kehendak atau kehendak bebas. Nah, kebebasan dalam memilih. Tetapi yang sebaliknya, yaitu teologi Calvinisme, mengatakan ini Allah sudah menentukan semua orang yang sudah dipilihnya untuk selamat. Dah, di sini tampak manusia tidak bebas memilih selain apa yang telah Allah tetapkan. Jadi manusia, menurut pendapat ilmiah, pendapat Calvin ini menunjukkan manusia seperti robot. Keinginan manusia pun dalam hal ini ditentukan oleh Allah. Nah, apakah demikian? Dan
Efeknya, oleh karena sudah dipilih oleh Allah dari mula, mereka tidak akan pernah kehilangan keselamatan yang sudah diterima oleh Tuhan. Berbeda dengan Arminian yang mengatakan, oleh karena bebas memilih mana, bebas pula meninggalkan, sehingga bebas pula untuk akhirnya mendapat nasib tidak diselamatkan. Nah, bagaimana pendapat Alkitab tentang hal ini, bahwa Allah mempunyai sikap yang bagaimana? Ini adalah soal tafsir Alkitab. Bahwa Allah, sebagian bilang Allah menentukan segala sesuatu. Dan Allah tidak menentukan segala sesuatu. Nah, perbedaan ini cukup tajam dan menjadi perdebatan berabad-abad. Nah, Allah di sini memberi manusia kebebasan memilih di dalam teologi Arminian. Bahkan sampai di titik mana para malaikat dapat memilih. Nah, luar biasa. Di surga dulu kejatuhan Lucifer dimulai dari kebebasan memilih oleh Lucifer, sehingga jatuh dalam dosa. Dan 2/3 dari malaikatnya tetap tinggal di surga, yang sepertiga dibuang ke muka bumi. Nah, itu karena para malaikat itu dapat memilih dan bertindak melawan kehendak Allah. Dan di sini ada kaitan dengan kejatuhan dosa, sejarahnya bagaimana, dan kejahatan. Yang semuanya dalam pandangan kita yang melihat, mereka yang berpendapat demikian menyatakan bahwa semua itu merupakan hasil tragis dari penyalahgunaan kebebasan memilih. Dan oleh karena itulah ada rencana keselamatan guna memperbaiki kesalahan yang berupa tragedi itu yang disebabkan oleh penyalahgunaan kebebasan memilih. Bagaimana sikap saudara dan saya terhadap hal ini? Ini adalah sebuah pengantar atau pendahuluan. Dua hal besar ini. Satu, kehendak bebas atau kebebasan memilih. Yang kedua, predestinasi. Semua sudah ditentukan dan dipilih.